Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semua? Sehat? Alhamdulillah kalau pada sehat semua. Kok kalian hari ini terlihat lemas? Kenapa? Ada yang belum sarapan? Kamu udah sarapan belum? Apa? Belum. Yaudah, nanti pas jam istirahat kamu jangan lupa makan biar kamu nggak lemas, oke? Yo, kamu kenapa yang di pojok? Kenapa kamu lemas? Kamu kesiangan tadi pagi. Oh, yaudah besok berarti tidurnya dipercepat lagi supaya kamu paginya bisa mengikuti sarapan. Oke, kalau gitu perkenalkan, nama saya Arif atau biasa dipanggil Pak Arif. Saya guru bahasa Indonesia kalian di kelas ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, sebelum kita mulai untuk pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak masuk nggak nih, teman-teman atau anak-anak sekalian? Ketua kelas gimana, ada yang masuk? Masuk semua hari ini? Alhamdulillah kalau hari ini masuk semua. Oke, sebelum Bapak masuk ke sebuah materi, hari ini Bapak mau tanya kepada kalian. Kalian tahu nggak sih tentang apa itu observasi? Ada yang tahu? Ada yang tahu yang di pojok sana? Ada yang tahu? Kamu yang di belakang? Ada yang tahu? Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Nah, apa sih teks laporan hasil observasi itu? Tujuannya apa sih kita untuk belajar itu? Terus manfaatnya untuk kita dan teman-teman kita itu apa? Setelah kita belajar teks laporan hasil observasi itu, oke, kita akan bahas satu persatu di materi kelas Bapak hari ini. Jadi, tujuan kita untuk belajar laporan teks hasil laporan observasi itu adalah untuk mempermudah kita mencatat sebuah informasi, oke? Yang harus digarisbawahi, mencatat informasinya dengan mudah dan sesuai dengan fakta yang akurat. Jadi tujuan kita hari ini belajar teks laporan hasil observasi atau teks LHO itu tujuannya untuk mempermudah pembaca dan untuk mempermudah penulis menginformasikan serta mencatat informasi terus sesuai dengan fakta yang akurat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik. Kalau kalian sudah paham, coba saya mau tanya. Apa yang kalian ketahui tentang teks laporan hasil observasi? Ya, coba kamu yang di belakang, apa jawabannya tentang teks laporan hasil observasi itu? Coba kamu jelasin ke teman-teman kamu. Kamu tahu nggak? Ya, bagus, tapi jawaban kamu kurang tepat. Coba kamu yang di tengah, barisan nomor 3, coba kamu jelaskan. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Ayo, coba yang di tengah sana, barisan ketiga, coba. Iya, jawaban kamu bagus, tapi masih kurang tepat. Coba kamu yang di pojok sebelah kanan. Ayo, ya tidur melulu, coba. Apa itu teks laporan hasil observasi?
Iya. Terus? Aha. Ya, tepat sekali jawaban kamu. Jadi, laporan observasi itu adalah data-data yang berasal dari pengamatan sesuai dengan fakta akurat dan aktual. Akurat dan aktual. Aktual itu berarti terjadi saat ini. Akurat itu datanya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan divalidasi. Oke, paham ya? Baik. Terus berikutnya, dalam melakukan laporan hasil observasi itu atau dalam melakukan observasi itu apa aja sih yang bisa kita lakukan? Oke, yang pertama, kita bisa mengamati atau kita bisa membuat laporan observasi dari suatu kegiatan. Contoh, misal ada kegiatan bakti sosial. Nah, di kegiatan tersebut kalian bisa observasi nih. Kegiatan ini sasarannya kemana sih? Terus apa sih manfaatnya kepada orang yang kita berikan dan lain sebagainya. Poin nomor 2 itu berasal dari sebuah benda atau lingkungan sekitar kita. Jadi ada 2 ya anak-anak. Yang pertama itu suatu kegiatan, yang kedua itu bisa jadi benda atau lingkungan di sekitar kita. Oke, lanjut. Kalian tahu nggak sih ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu apa? Atau teks observasi itu apa? Ada yang tahu ciri-cirinya? Coba, kalau tahu saya bisa kasih kalian nilai plus loh kalau kalian bisa jawab. Ya, kamu coba. Iya, betul. Jadi ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang pertama itu harus mengandung fakta. Oke, jadi di laporan observasi itu kita tidak boleh berpendapat. Misalnya ada orang berpendapat kalau roda itu kotak juga nggak apa-apa, kata si A. Nah, berarti kan itu datanya tidak valid atau hanya sebuah opini dari si A. Jadi kita tidak boleh membuat berdasarkan opini. Jadi kita harus mengandung fakta. Terus poin nomor 2, apa sih ciri-cirinya berikutnya? Yang kedua itu bersifat objektif. Ingat, objektif, bukan subjektif. Objektif itu maksudnya apa sih, Pak? Objektif itu kita tidak boleh memihak. Enggak, kalau subjektif itu berdasarkan hasil dari kita pribadi. Contoh, misal saya menilai kamu kurang pintar, sedangkan teman kalian yang lain menilai di ini pintar, Pak. Nah, itu kan berarti kan secara subjektif. Itu kita tidak boleh. Jadi yang kita harus nilai itu secara objektif. Oke. Terus yang ketiga, teks laporan hasil observasi itu ditulis secara lengkap. Poin nomor 4, tidak boleh mengandung prasangka. Oke. Yang poin kelima, dibuat secara menarik. Kalian sudah paham sampai di sini? Ayo, Bapak tunggu. Kalau ada yang mau nanyain, boleh. Kalau ada yang belum paham, boleh kita diskusi bareng-bareng. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada yang mau ditanyakan, Bapak akan lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu tahap untuk bagaimana cara kita menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, dalam penyusunan
teks laporan hasil observasi terdapat 3 struktur. Ingat, 3 struktur. Struktur yang pertama itu disebut pernyataan umum. Nah, pernyataan umum tahu kan? Berarti ini secara general dulu nih. Pernyataan umum ini pengertiannya itu memuat sebuah informasi mengenai subjek yang telah diobservasi. Itu ya. Terus yang kedua, ada apa lagi Pak di struktur laporan teks LHO atau laporan hasil observasi? Yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini memuat perincian membentuk suatu kesatuan yang disampaikan secara detail mengenai objek yang telah diobservasi atau objek yang kita observasi. Terus yang poin ketiga atau bagian terakhir adalah deskripsi manfaat. Nah, kalian jelaskan deh tuh di poin ketiga itu manfaat apa sih yang telah kalian observasi itu kepada para pembaca, kepada teman-teman kita, kepada guru-guru kita atau adik kelas kita atau kakak kelas kita. Itu manfaatnya apa? Kalian jabarkan di deskripsi manfaat. Dan sekiranya itu mengandung manfaat yang besar, berarti kalian telah berhasil dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Sampai sini paham? Paham semua adik-adik, teman-teman, anak-anakku sekalian, pada paham semua? Baik. Jadi kesimpulan kita belajar hari ini itu adalah bagaimana kalian agar dapat menyusun teks laporan hasil observasi dengan sesuai strukturnya. Oke. Sekian materi hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.